Operator inikum neminin facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak memberikan kesalahan kepada siapapun. Kami yakin produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang sah dan berdaulat akan menjadi regulasi hukum yang menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari tim Montesquieu, saya Robi Ardiansyah selaku pembicara pertama akan membawakan argumen pembuka pada musim perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, wacana pemindahan ibu kota Indonesia genesisnya telah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno dan terus bertahan hingga tahun 2019. Dan setelah Presiden Jokowi mengadakan rapat terbatas bersama DPR dengan menyampaikan keputusan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Jawa dengan melewati pengkajian kelayakan terhadap lokasi mana saja yang akan menjadi calon ibu kota baru oleh Bappenas, maka wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara, tepatnya di Pulau Kalimantan, telah terpilih sebagai calon ibu kota negara yang baru. Cukup banyak dalil yang dijadikan sebagai fondasi argumen tentang mengapa kedua wilayah tersebut dipilih sebagai calon ibu kota negara yang baru. Maka Bappenas berpendapat bahwa kedua wilayah ini memiliki skala bencana alam yang tidak terlalu besar serta berada di lokasi yang strategis jika dilihat dari geografi Indonesia. Karena memang letaknya yang berada di tengah Indonesia dan selain itu wilayah tersebut juga memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup memadai. Maka ada beberapa urgensi yang ada sehingga ibu kota Indonesia ini harus dipindahkan dari Jakarta ke wilayah Kalimantan, tepatnya di Kutai Kartanegara dan Penajam Pasar Utara. Salah satunya yaitu faktor lingkungan hidup, maka bisa kita katakan Pulau Jawa, tepatnya kota Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia telah mengalami kerusakan lingkungan alam yang akut, seperti pencemaran air dan udara yang berat hingga ketersediaan air bersih yang menipis. Selain itu, ketersediaan lahan yang semakin menipis hingga menyebabkan kepadatan penduduk yang merupakan buah dari persebaran penduduk yang tidak merata. Tentu saja, hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang terlalu sentris hingga terjadi kesenjangan kesejahteraan antara ibu kota dan wilayah lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu dengan memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa. Dengan harapan akan terjadi distribusi pembangunan yang merata, serta tidak memperparah kerusakan lingkungan yang telah terjadi di ibu kota Indonesia yang sekarang, yaitu kota Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, tepat tanggal 18 Januari 2022 yang lalu, negara meresmikan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 yang disingkat sebagai UU IKN. Maka sebagai landasan yuridis dalam perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara, di sana tercantum banyak sekali informasi mengenai Ibu Kota Negara yang baru, seperti nama Ibu Kota yaitu Nusantara. Setelah itu, terdapat juga visi dalam perencanaan kebijakan tersebut, hingga informasi lainnya yang bersangkutan dengan Ibu Kota Negara yang baru. Nusantara yang menjadi ibu kota negara yang baru memiliki visi menjadi ibu kota berkelanjutan di dunia serta diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Dan selanjutnya menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menelisik paradigma kaum yang pro terhadap perencanaan ini, tidak sedikit orang-orang yang menyetujui kebijakan pemindahan ibu kota yang baru dengan berlandaskan banyak dalil yang relevan menurut mereka. Kondisi lingkungan alam di Jakarta sudah tidak layak untuk dijadikan kota administrasi negara, serta kerusakan alam yang tidak mendukung keberlangsungan jalan sektornya ekologis di sekitar wilayah Jakarta merupakan salah satu dari entitas ketidaklayakan Jakarta untuk tetap menjadi ibu kota negara Indonesia. Selain itu, persebaran penduduk yang tidak merata serta kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia menjadi dalil yang solid dalam mendukung kebijakan pemindahan ibu kota negara. Sedangkan dari sisi kontra, kebijakan pemindahan ibu kota tampak seperti keputusan yang tergesa-gesa serta menjadi sebuah pesan implisit berupa pelarian pemerintah dari masalah. Maka tidak hanya itu, regulasi UU IKN yang menjadi landasan yuridis dalam pemindahan ibu kota juga tidak memberikan eksekusi yang signifikan dalam menjadi alasan kebijakan ini. Menilik dari beberapa alasan pemindahan ibu kota yang solusinya dirumuskan oleh pemerintah sama sekali tidak relevan dalam menjawab semua permasalahan yang ada. Seperti dalih kerusakan ekologis yang parah di kota Jakarta hingga pemindahan ibu kota harus dilakukan sangat tidak memiliki keterkaitan yang substansial. Seperti yang kita tahu bahwa faktor terbesar dalam menyebabkan kerusakan lingkungan adalah korupsi dan gratifikasi, serta minimnya kepedulian pemerintah terhadap lingkungan dan masyarakat sipil. Maka dengan itu, kami dengan bangga menutup opening argumen. Saya Haidar Fatih Zitaher di sini akan membawakan argumentasi dari sudut pandang pro. Dewan Juri yang terhormat dari tim kontra yang kami banggakan berangkat dari teori hukum responsif yang memandang hukum sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Philip Pendanas dan Philip Zelnick, di mana teori hukum tersebut menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Nyatanya, teori hukum tersebut
mendorong lahirnya mosi perdebatan kali ini, yakni pencanangan pemindahan ibu kota negara baru. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa mekanisme yang kami bawakan dengan landasan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Yakni yang pertama, sebelum pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan, pemerintah hendaknya menganalisis terhadap wilayah Kalimantan Timur dari berbagai aspek untuk memaksimalkan pemindahan Ibu Kota Negara. Yang kedua, saat pemindahan Ibu Kota Negara, mekanisme yang kami tawarkan mengacu pada buku saku pemindahan ibu kota negara yang menjelaskan 4 tahapan perwujudan ibu kota negara, yakni terdiri atas yang pertama, perpindahan tahap awal pada periode 2020 hingga 2024, yang kedua membangun ibu kota negara sebagai area inti yang tangguh pada periode 2025 hingga 2035, yang ketiga membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem pada periode 2035 hingga 2045, dan yang keempat reputasi sebagai kota dunia untuk semua pada periode 2045. Adapun mekanisme ketiga yang kami bawakan selanjutnya adalah setelah pemindahan ibu kota dilakukan. Kami mengusung bahwa adanya optimalisasi terhadap UU IKN agar dalam proses keberjalanannya sesuai dengan harapan dan cita-cita yang telah dirancang sebelumnya dalam pemindahan ibu kota negara ini. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan riset yang telah kami lakukan sebagaimana yang telah ditulis dalam penjelasan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menyimpulkan bahwa Jakarta sudah tidak lagi mampu mengemban peran sebagai ibu kota negara karena kondisi banyaknya sekali permasalahan kompleks yang tidak berkesudahan di ibu kota Jakarta, di mana terjadi pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali sebagaimana menurut Badan Pusat Statistik Populasi di DKI Jakarta yang mencatat pada tahun 2020 mencapai 10,56 juta jiwa lebih dengan nilai pertumbuhan populasi sebesar 0,92% per tahun. Kemudian penurunan kondisi dan fungsi lingkungan yang seperti hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Badan Geologi melalui Balai Konservasi Air Tanah dalam 2 tahun kebelakang ini, lebih dari 200 titik sumber pengamatan ternyata menunjukkan bahwa sekitar 80% air tanah di wilayah cekungan air tanah Jakarta tidak memenuhi standar Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selain krisis air bersih, ternyata Jakarta juga menghadapi problem penurunan muka tanah yang terjadi pada rata-rata 0 hingga 18,2 cm per tahun. Di samping itu, ada juga kekhawatiran terhadap dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat pembangunan ibu kota negara baru. Maka kami mengajak Dewan Juri yang terhormat dan rekan tim kontra untuk melihat bagaimana negara Brazil yang sukses memindahkan ibu kotanya ke Brasilia yang mempunyai struktur wilayah yang hampir mirip dengan Kalimantan Timur, yakni Nusantara, di mana pembangunan Brasilia berada di wilayah hutan Amazon yang menjadi paru-paru dunia, sehingga Brasilia dinilai berhasil menjadi ibu kota negara karena telah menyelesaikan permasalahan sebelumnya dan berhasil menyeimbangkan kehidupan ekonomi dan politiknya. Pemindahan ibu kota ini juga didukung oleh beberapa pakar di Indonesia seperti Sony Haribe-Harmadi yang merupakan pakar demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Beliau mendukung pemindahan ibu kota keluar Jakarta. Beliau menyebutkan bahwa kepadatan penduduk dan pemusatan aktivitas yang terus meningkat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadikan daerah tersebut tidak lagi ideal sebagai kandidat ibu kota baru Republik Indonesia. Oleh karena itu, beliau menilai kota di luar Jawa yang mana hal ini adalah Kalimantan Timur lebih ideal sebagai ibu kota baru di Indonesia. Governor Just Prevey yang artinya menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Sehingga melihat permasalahan dan urgensi pemindahan ibu kota negara ini, maka selayaknya kita mendukung pemindahan ibu kota negara karena hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia, di mana fungsi dari peranan ibu kota Nusantara akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dengan peranan yang dimilikinya untuk membuka pintu bagi Indonesia sebagai negara maju dan negara yang kuat. Dengan argumen tersebut sampailah kita pada kesimpulan bahwa pemindahan ibu kota negara ini merupakan langkah dan strategi yang tepat dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizky Ramadan Palalu sebagai pembicara ketiga pada mosi perdebatan kita kali ini.
Dewan Juri yang terhormat berangkat dari teori hukum utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, di mana memiliki pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Namun, nyatanya kebijakan pemindahan ibu kota negara dilakukan dengan mengabaikan pandangan tersebut, di mana pada kenyataannya pembangunan ibu kota negara baru ini dirasa tidak memiliki implikasi besar, terutama pada masa sulit saat ini. Berdasarkan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terlebih lagi anggaran yang digunakan untuk pembangunan berasal dari dana APBN, sehingga masyarakat menilai bahwa hal ini merupakan bentuk pemborosan anggaran. Dewan Juri yang terhormat, jika persoalan akan kepadatan penduduk yang terjadi di Jakarta, mari kita meninjau pendapat dari seorang pakar arsitektur yang sering dimintai pendapatnya mengenai tata kota di Indonesia, yakni Direktur Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusuma Wijaya. Beliau menyatakan bahwa masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil daripada ongkos memindahkan ibu kota, jika tujuannya adalah untuk membuat pemerintahan nasional berfungsi lebih baik. Beliau juga menyebutkan Jakarta tidak lebih padat dari Tokyo. Namun terbukti ibu kota Jepang tersebut berhasil mengelola lalu lintasnya sehingga tidak serumit Jakarta. Kemudian Dewan Juri yang terhormat berangkat dari urgensi permasalahan pemindahan ibu kota negara, yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi, maka sejatinya kami mengusulkan cara yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan cara mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur di setiap daerah yang menghubungkan konektivitas antara daerah satu dengan daerah lainnya dan pulau satu dengan pulau lainnya. Dengan tersedia infrastruktur tersebut, kemudian pemerintah lebih memfokuskan peningkatan kualitas produktivitas setiap daerah di Indonesia, sehingga pemusatan aktivitas tidak hanya terjadi di daerah Jabodetabek saja, tetapi juga dapat terjadi di pusat-pusat vital daerah lainnya yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sekitarnya hingga ke Papua. Kemudian kami mengusulkan memperbanyak ekspor barang produksi daripada barang mentah, sehingga nilai hasil ekspor akan lebih tinggi. Dan yang terakhir, kami mengusulkan mempersiapkan setiap daerah untuk dapat memanfaatkan perkembangan dunia yang semakin canggih di masa depan. Sehingga nantinya Dewan Juri yang terhormat, apabila aktivitas ekonomi setiap daerah terus maju dan berkembang seperti daerah Jabodetabek saat ini, maka tentu kita dapat membayangkan seperti apa kemajuan ekonomi di Indonesia yang ditopang oleh setiap daerah untuk membawa pengaruh besar bagi dunia. Dewan Juri yang terhormat, kita juga dapat melihat pengalaman Kazakhstan dalam pemindahan ibu kotanya pada tahun 1977 dengan alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru mengalami tekanan ekonomi setelah memindahkan ibu kotanya. Maka Dewan Juri yang terhormat, cara seperti ini menurut kami lebih dinilai sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan dari urgensi tersebut daripada harus memindahkan ibu kota negara yang mungkin justru nantinya akan membawa permasalahan yang sama seperti Jakarta. Sehingga hal tersebut tidak akan memecahkan inti permasalahan dari mosi kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, kami mengusulkan daripada membangun ibu kota baru, lebih baik pemerintah fokus untuk menyelesaikan permasalahan di Jakarta, seperti mencari cara bagaimana mengatasi penurunan tanah di Jakarta, padatan penduduknya, dan masalah lainnya yang ada di Jakarta. Maka Dewan Juri yang terhormat, kami secara tegas menolak mosi kita kali ini, yaitu pemindahan ibu kota negara. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami di sini menyampaikan kesimpulan antara dua argumen yang telah disampaikan oleh tim pro dan kontra. Memiliki cita-cita itu baik, namun memiliki rencana yang matang dan transparan itu lebih layak. Maka dari itu kami berharap kebijakan dalam pemindahan ibu kota negara Indonesia ini dapat dikaji kembali dengan pemerintah agar titik keadilan dan keseimbangan moral dapat diraih demi memanifestasikan nilai material dari Pancasila.